Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat YouTube dimanapun Anda berada, semoga selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini kembali kita akan melanjutkan pembacaan kitab Safinatun Najah, yang alhamdulillah di fasal ini kita sudah sampai ke fasal yang menjelaskan tentang cara menghilangkan najis. Langsung saja saya mulai untuk menyingkat durasi video. Bismillahirrahmanirrahim. Al-mukhalladatu tadkhuru bisab'i khussalatin ba'da izalati 'ainiha ihdahunna biturabin wal khaffafatu tadkhuru birashil ma'i 'alaiha ma'al khulabati wa izalati 'ainiha. Jadi cara menghilangkan najis mukhalladah itu bisab'i khussalatin ba'da izalati 'ainiha ihdahunna biturabin. Najis mukhalladah mensucikannya dengan membasuh sebanyak 7 kali. Salah satunya menggunakan debu atau tanah setelah hilang ain atau benda yang najis. Jadi najis mukhalladah itu disucikannya menggunakan dengan membasuh sebanyak 7 kali. Dan salah satunya menggunakan debu atau tanah. Itu cara menghilangkan najis mukhalladah. Kemudian najis muaffafah. Bagaimana cara menghilangkan najis muaffafah? Wal mukhaffafatu tadhuru bi rashil ma'i 'alaiha ma'al khulabati wa izalati 'ainiha. Jadi cara mensucikan najis mukhaffafah adalah dengan memercikkan air secara menyeluruh dan menghilangkan ain yang najis atau benda yang najis. Jadi najis muaffafah itu cukup mensucikannya itu cukup dengan memercikkan air secara menyeluruh ke benda yang kena najis. Jadi kemudian najis mutawasitoh. Najis mutawasitoh itu dibagi menjadi 2. Wal mutawasitotu tangqasimu ila qismaini. Najis mutawasitoh itu dibagi menjadi 2, yaitu ainiyatun wa hukmiyatun. Najis ainiyah dan najis hukmiyah. Apa itu najis ainiyah? Najis ainiyah itu allati laha launun wa rihun wa ta'mun fala budda min izalati launiha wa rihiha wa ta'miha. Najis ainiyah adalah najis yang memiliki warna, aroma, dan rasa, sehingga cara mensucikannya harus menghilangkan warnanya, aromanya, dan rasanya. Kalau najis hukmiyah, wal hukmiyatu allati la launa wala riha wala ta'ma laha yakfika jariyul ma'i 'alaiha. Kalau najis hukmiyah itu adalah najis yang tidak berwarna, tidak beraroma, dan tidak berasa, sehingga cukup mengalirkan air di atasnya. Jadi najis mutawasithah itu dibagi menjadi 2, yaitu najis ainiyah dan najis hukmiyah. Najis ainiyah, najis yang memiliki warna, aroma, dan rasa, sehingga cara mensucikannya harus menghilangkan warna, aroma, dan rasanya. Kalau najis hukmiyah adalah najis yang tidak berwarna, tidak beraroma, dan tidak berasa, sehingga cukup mensucikannya cukup mengalirkan air di atasnya. Jadi cara menghilangkan najis, kalau najis mukhalladah itu mensucikannya dengan membasuh sebanyak 7 kali. Salah satunya menggunakan debu setelah hilang ain atau benda yang najis. Kalau najis muaffafah atau najis yang ringan, mensucikannya dengan mempercikkan air secara menyeluruh dan menghilangkan ain atau benda yang najis. Najis mutawasithah dibagi menjadi 2, yaitu najis ainiyah dan najis hukmiyah. Najis ainiyah adalah najis yang memiliki warna, aroma, dan rasa, sehingga cara mensucikannya harus menghilangkan warna, aroma, dan rasanya. Sedangkan najis hukmiyah adalah najis yang tidak berwarna, tidak beraroma, dan tidak berasa, sehingga cukup mengalirkan air di atasnya. Kemudian ke fasal yang berikutnya,
tentang haid dan nifas. Bismillahirrahmanirrahim. Aqalul haidi yaumun wa laylatun wa ghalibuhu sittun aw sab'un wa aksaruhu 15 yauman bilayaliha aqalu tuhri bainal haidataini. Jadi sedikitnya haid adalah sehari semalam. Aqalul haidi yaumun wa laylatun. Jadi haid itu paling sedikit itu adalah sehari semalam. Kemudian wa ghalibuhu situn wal aw sab'un. Umumnya wanita haid itu 6 atau 7 hari. Dan wa aksaruhu 15 yawman bilayaliha. Dan terbanyak adalah 15 hari semalam. Jadi haid itu sedikitnya itu 1 hari 1 malam, sehari semalam itu paling sedikit. Umumnya orang haid itu 6 atau 7 hari dan paling banyak, paling lama adalah 15 hari semalam. Jadi kalau ada orang haid yang lebih dari 15 hari, itu yang 15 ke atas itu termasuk istihadah. Walau istihadah itu walaupun masih keluar darah itu sudah wajib sholat karena sudah lebih dari 15 hari. Kemudian aqallu tuhri bainal haidataini. Sedikitnya masa suci antara dua haid adalah 15 hari. Aqallu tuhri bainal haidataini 15 yawman. Jadi sedikitnya masa suci antara dua haid adalah 15 hari. Wa khalibuhu arba'atun wa ngisruna yawman. Kemudian umumnya suci antara satu haid dengan haid yang akan datang umumnya itu 24 atau 23 hari. Kemudian aw salasatun wa isruna yawman wala hatta li aksarihi aqalu. Jadi tetapi terkadang seseorang lebih lama dari itu. Jadi antara suci haid yang akan datang itu kadang tidak terbatas. 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan atau tidak haid lagi. Jadi sedikitnya masa suci antara dua haid adalah 15 hari. Umumnya 24 atau 23 hari. Tetapi terkadang seseorang lebih lama dari itu. Kemudian aqalun nifasi majatun. Masa nifas paling sedikit adalah setetes darah. Jadi cuma darah yang mengiringi bayi lahir. Kadang habis itu sudah mampet. Itu masa nifas yang paling sedikit. Wa khalibuhu arba'una yauman. Kemudian umumnya orang nifas itu adalah 40 hari. Jadi umumnya itu adalah 40 hari. Orang nifas itu umumnya adalah 40 hari. Kemudian wa aksaruhu situna yauman. Dan maksimal paling lama orang nifas itu adalah 60 hari. Jadi sedikitnya haid adalah sehari semalam. Kemudian umumnya haid itu 6 atau 7 hari. Dan terbanyak orang haid adalah 15 sehari semalam. Sedikitnya masa suci antara dua haid adalah 15 hari. Umumnya itu 24 atau 23 hari. Tetapi terkadang seseorang lebih lama dari itu, tidak terbatas. Sedangkan masa nifas itu paling sedikit adalah setetes darah. Darah yang mengiringi bayi ketika lahir. Umumnya orang nifas itu 40 hari dan maksimal orang nifas itu adalah 60 hari. Wallahu a'lam bishawab. Sekian dulu video kali ini, akan kita lanjutkan di video setelahnya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.